Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Putra, NIM 22067006, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas yang ada di learning, yaitu tugas gambar teknik tentang tanda pengerjaan. Jadi soal yang nomor 1 yaitu apa itu tanda pengerjaan. Tanda pengerjaan dalam konteks gambar teknik adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengindikasikan jenis atau metode pengerjaan yang diperlukan pada suatu komponen atau objek. Tanda pengerjaan memberikan informasi kepada pembaca gambar tentang proses manufaktur atau operasi yang harus dilakukan pada objek tersebut. Yang pertama itu simbol pemotongan. Digunakan untuk menunjukkan area yang harus dipotong atau dibelah pada satu objek. Ini bisa berupa garis kontinu dengan tanda panah atau simbol lain yang menunjukkan arah pemotongannya. Yang kedua itu simbol pengeboran. Menunjukkan lokasi atau ukuran lubang yang harus dibuat pada objek. Simbol ini biasanya mencakup diameter lubang, kedalaman lubang, dan jenis proses pengeboran yang digunakan. Yang ketiga yaitu simbol pengelasan. Digunakan untuk menunjukkan lokasi jenis pengelasan yang harus dilakukan pada objek. Simbol pengelasan mencakup informasi tentang jenis las, posisi pengelasan, dan klasifikasi pengelasan. Yang keempat, simbol pengecatan. Menunjukkan area yang harus dicat atau warna yang harus digunakan pada suatu objek. Simbol ini bisa berupa garis dengan tanda panah atau simbol lain yang menunjukkan area yang akan dicat dan warna yang harus digunakan. Yang kelima yaitu simbol permesinan. Digunakan untuk menunjukkan operasi permesinan yang harus dilakukan pada suatu objek, seperti penggilingan bubut atau milling. Simbol ini mencakup informasi tentang jenis permesinan yang harus dilakukan dan dimensi atau toleransi yang harus dicapai. Tanda pengerjaan penting dalam gambar teknik karena memberikan suatu petunjuk atau jenis kepada pabrik atau pengerjaan tentang langkah-langkah pengerjaan yang harus diambil untuk menghasilkan komponen yang sesuai dengan spesifikasi desain. Selanjutnya soal yang nomor 2, bagaimana prinsip tanda pengerjaan. Prinsip tanda pengerjaan yang pertama yaitu konsistensi dan standarisasi. Prinsip ini menekankan pentingnya konsisten dalam penggunaan simbol-simbol pengerjaan yang diakui secara luas dan mengikuti standar yang berlaku. Ini memastikan bahwa tanda pengerjaan dapat dipahami secara konsisten oleh semua orang yang membaca gambar teknik, baik di dalam maupun di organisasi. Yang kedua yaitu keterbacaan dan kejelasan. Tanda pengerjaan harus dirancang agar mudah dibaca, dipahami. Simbol-simbol yang digunakan harus jelas, memiliki ukuran yang memadai. Teks yang terkait dengan tanda pengerjaan juga harus mudah dibaca dan ditempat dengan baik sehingga instruksi yang diberikan dapat dipahami dengan jelas. Yang ketiga, kesesuaian dengan spesifikasi. Prinsip ini menekankan pentingnya tanda pengerjaan untuk sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam gambar teknik. Simbol-simbol dan instruksi yang digunakan harus mempertimbangkan dimensi, toleransi, dan persyaratan lainnya yang ditentukan dengan gambar teknik. Hal ini memastikan bahwa pengerjaan yang diperlukan sesuai dengan persyaratan desain. Yang keempat itu kolerasi dengan informasi lain. Tanda pengerjaan harus berkolerasi dengan informasi lain yang ada pada gambar teknik, seperti dimensi, toleransi, simbol pengukuran, dan instruksi lainnya. Korelasi yang baik memastikan bahwa tanda pengerjaan terkait dengan elemen-elemen lainnya secara konsisten dan memberikan petunjuk yang jelas tentang pengerjaan yang diperlukan. Yang kelima yaitu keakuratan dan akurasi. Menekankan pentingnya keakuratan dan akurasi dalam menempatkan tanda pengerjaan. Tanda pengerjaan harus ditempatkan secara tepat baik dalam hal lokasi maupun ukuran sehingga pengerjaan yang diperlukan dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan spesifikasi desain. Yang keenam yaitu kemudahan revisi. Pengerjaan harus dirancang mudah direvisi atau diperbarui jika terjadi perubahan dalam persyaratan atau proses pengerjaan. Ini memungkinkan gambar teknik tetap relevan dan update selama proses manufaktur.
Prinsip-prinsip ini penting dalam memastikan bahwa tanda pengerjaan memberikan instruksi yang jelas dan konsisten kepada para pabrikan atau pekerja, sehingga pengerjaan yang diperlukan dapat dilakukan dengan benar dan menghasilkan produk yang sesuai dengan persyaratan desain. Selanjutnya yaitu soal nomor 3, kapan tanda pengerjaan digunakan? Tanda pengerjaan digunakan dalam gambar teknik untuk mengkomunikasikan jenis pengerjaan atau operasi yang harus dilakukan pada suatu objek atau komponen. Yaitu yang pertama, proses manufaktur. Tanda pengerjaan digunakan untuk memberikan instruksi pada pabrik atau pekerja mengenai operasi pengerjaan yang harus dilakukan pada suatu objek, seperti pemotongan, pengeboran, pengelasan, permesinan, atau pengecatan. Ini membantu memastikan bahwa objek tersebut diproduksi sesuai dengan persyaratan desain. Yang kedua itu perakitan. Tanda pengerjaan digunakan untuk memberikan instruksi tentang bagaimana komponen atau bagian yang harus dirakit bersama. Ini bisa mencakup penggunaan baut, paku, lem, atau proses penyambungan lainnya. Yang ketiga, proses permukaan. Tanda pengerjaan digunakan untuk memberikan instruksi tentang memproses permukaan atau satu objek, seperti penghalusan, penggosokan, pengeboran lubang, atau aplikasi lapisan pelindung. Yang keempat itu inspeksi dan pengujian. Tanda pengerjaan digunakan untuk memberikan instruksi tentang inspeksi atau pengujian yang harus dilakukan pada suatu objek, seperti pengerjaan selesai. Ini membantu memastikan bahwa objek telah memenuhi standar kualitas sesuai yang diperlukan sebelum digunakan atau dijual. Tanda pengerjaan digunakan untuk memberikan petunjuk yang jelas dan konsisten kepada pabrik, operator, atau pekerja tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam proses produk untuk memastikan objek sesuai dengan persyaratan desain dan spesifikasi yang ditetapkan. Soal nomor 4 yaitu berikan contoh aplikasi penerapan tanda pengerjaan dalam gambar teknik. Yaitu tanda pengerjaan dalam gambar teknik dapat diterapkan dalam berbagai konteks, yaitu simbol pemotongan, simbol garis kontinu dengan tanda panah digunakan untuk menunjukkan area yang harus dipotong pada suatu objek. Contohnya pada gambar teknik sebuah balok logam, simbol pemotongan dapat digunakan untuk menunjukkan area yang harus dipotong menggunakan mesin pemotong laser. Yang kedua itu simbol pengeboran. Simbol pembentuk lingkaran dengan ukuran diameter kedalaman lubang ditambah pada gambar teknik untuk menunjukkan lokasi dan ukuran lubang yang harus dibuat pada objek. Misalnya pada gambar teknik suatu plat logam. Simbol pengeboran digunakan untuk menunjukkan lubang yang harus dibuat dengan menggunakan mesin bor. Yang ketiga yaitu simbol pengelasan. Simbol pengelasan digunakan untuk menunjukkan area yang harus dilas pada suatu objek, misalnya pada gambar teknik atau konstruksi baja. Simbol pengelasan dapat digunakan untuk menunjukkan lokasi dan jenis pengelasan yang harus dilakukan pada sambungan-sambungan struktural. Yang keempat, simbol permesinan. Simbol permesinan digunakan untuk menunjukkan operasi permesinan yang harus dilakukan pada suatu objek. Misalnya pada gambar teknik suatu roda gigi, simbol permesinan seperti bubut fresh atau hobbing dapat digunakan untuk menunjukkan jenis permesinan yang harus dilakukan untuk membentuk gigi-gigi pada roda gigi tersebut. Yang kelima, simbol pengecatan. Simbol pengecatan digunakan untuk menunjukkan area yang harus dicat pada suatu objek. Misalnya pada gambar teknik atau produk kayu, simbol pengecatan dapat digunakan untuk menunjukkan area yang harus dicat dengan warna-warna tertentu. Contoh-contoh ini hanya beberapa dari banyak penerapan tanda pengerjaan dalam gambar teknik. Tujuan adalah untuk memberikan petunjuk atau yang jelas tentang operasi atau pengerjaan yang harus dilakukan pada objek agar sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan desain. Yang nomor 5 itu apa dampak dari ketidaksesuaian tanda pengerjaan yang dibuat pada gambar teknik. Ketidaksesuaian atau kesalahan dalam tanda pengerjaan yang dibuat pada gambar teknik dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap proses manufaktur, keadaan produk, dan biaya produk. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, kesalahan pengerjaan. Jika tanda pengerjaan tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan, proses pengerjaan pada objek dapat dilakukan secara salah. Ini dapat mengakibatkan produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi desain, misalnya dimensi tidak tepat
tepat posisi yang tidak benar atau toleransi yang tidak terpenuhi. Yang kedua, pengulangan atau perbaikan. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam tanda pengerjaan pabrik atau pekerja mungkin harus mengulangi atau memperbaiki pengerjaan yang telah dilakukan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan dalam jadwal produk dan meningkatkan biaya produksi. Yang ketiga, kualitas produk. Ketidaksesuaian dalam tanda pengerjaan dapat mengakibatkan produk dengan kualitas yang buruk. Misalnya jika Anda pengerjaan pada pengelasan tidak jelas atau tidak lengkap, dapat menghasilkan sambungan yang lemah atau cacat pada objek yang dilas. Ini dapat mempengaruhi kekuatan, keandalan atau umur pakai produk. Yang keempat, keterbacaan yang buruk. Jika tanda pengerjaan tidak jelas atau sulit dibaca, dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau kurangnya pemahaman tentang instruksi yang diberikan. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengerjaan atau ketidakakuratan dalam produk akhir. Yang kelima, keselamatan dan keamanan. Ketidaksesuaian dalam tanda pengerjaan dapat berdampak pada keselamatan dan keamanan. Misal jika tanda pengerjaan pada pengukuran bahan kimia atau proses pengolahan permukaan tidak tepat, dapat mengakibatkan risiko paparan berbahaya bagi pekerjaan atau lingkungan. Pentingnya memastikan bahwa tanda pengerjaan pada gambar teknik sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan ditetapkan. Hal ini meminimal risiko kesalahan pengerjaan, meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya produksi produksi. Hal ini minimalkan risiko kesalahan pengerjaan, pengurangan biaya produksi, dan menjaga keselamatan serta keamanan dalam proses manufaktur. Mungkin sekian saja jawaban dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.